Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dalam Sekolah Al-Quran Makassar. Yang kita akan bahas pada video ini adalah tentang surga dunia untuk orang Islam atau surga dunia untuk Muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan surga dunia untuk Muslim ini? Yang dimaksud adalah kita, Muslim, bisa dan layak untuk menikmati kehidupan ala dan rasa surga di dunia ini saat ini juga. Karena biasanya ada berkembang ide bahwa hanya orang-orang kafirlah yang bisa menikmati kehidupan dunia ini, sementara kita orang Islam, Muslim, itu akan kesulitan menikmati kehidupan dunia ini. Nah, ini yang akan kita coba bandingkan dengan pemahaman yang kita dapatkan setelah kita membaca Al-Quran. Nah, di manakah dasar atau dalil yang menunjukkan bahwa seorang Muslim bisa dan layak menikmati kehidupan laksana surga di kehidupan dunia ini, di sini, saat ini juga. Nah, kita baca dalam Al-Quran, di surah An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi di sini kita baca ada frasa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, inilah kehidupan laksana surga atau rasa surga yang bisa kita nikmati di dunia ini saat ini. Nah, di ayat ini kita diberi petunjuk bahwa kita yang mengerjakan amal soleh dan dalam keadaan beriman, mukmin, falanuhyiyannahu, akan kami hidupkan ia hayatan thayyibah, dalam keadaan kehidupan yang baik, yang thayyibah, yang thayyib. Nah, kehidupan yang baik ini juga dirinci di dalam Al-Quran. Beberapa contohnya bisa kita baca pada ayat-ayat berikut. Nah, di sini kita dibolehkan untuk menikmati hal-hal yang baik, thayyibat. Di situ kita baca wa yuhillu lahumut thayyibat, dan dihalalkan bagi mereka at-thayyibat, segala hal yang baik atau segala yang baik. Jadi apa yang tersedia di dunia ini, di bumi ini, yang baik itu dihalalkan bagi kita, dibolehkan bagi kita untuk kita nikmati. Kita juga diberi tanah, diberi negeri, diberi kampung, diberi lingkungan yang baik. Ya. Di sini kita baca wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Jadi lingkungan yang kita tempati saat ini, negeri yang kita tempati saat ini, kota atau kampung yang kita tempati saat ini, itu adalah negeri, kampung, tanah yang baik. Dan ini adalah surga kita di dunia ini. Tidak boleh kita ingkari ini, bahwa kita hidup di lingkungan negeri yang baik. Berikutnya, kita juga menikmati pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut rezeki yang juga baik. Jadi wat-thayyibati minar rizq, dan rezeki yang baik atau wat-thayyibat, hal-hal yang baik, minar rizqi, dari rezeki. Rezeki itu ya segala yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini juga kita nikmati di kehidupan dunia ini. Siapa bilang hanya orang-orang kafir saja yang menikmatinya? Kita orang Muslim juga menikmati rezeki yang baik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Ini yang harus kita pahami. Bahkan sampai di akhir hayat kita, di akhir kehidupan kita di bumi ini juga dibuat dalam kondisi yang baik pula.
allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat thayyibin, dalam keadaan baik. Jadi akhir hidup kita pun juga baik. Nah, inilah sekelumit ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita orang Muslim layak, pantas, bisa menikmati kehidupan yang baik di bumi ini, di dunia ini, tanpa harus dibebani perasaan berat, perasaan bersalah, atau perasaan susah, sulit. Karena semua ini yang kita baca tadi merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Jadi jangan ragu untuk menikmati segala jenis kehidupan yang baik di dunia ini. Jangan juga ditinggalkan karena ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kenikmatan-kenikmatan sebagian kecil yang ada dalam Al-Quran yang diberikan kepada kita di dunia ini. Dan nanti di akhirat kelak kita akan menerima kenikmatan-kenikmatan yang khusus untuk kita. Di sini kita bisa baca, Qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Jadi apa yang kita nikmati di dunia ini, kita akan nikmati lagi di akhirat kelak. Bahkan kenikmatan di akhirat itu khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Jadi jangan ragu untuk menikmati segala jenis kebaikan, kenikmatan di dunia ini. Nah, tentu saja kita bertanya atau kita membandingkan mungkin dengan hidup kita saat ini. Kalaupun ada di antara kita yang menurut pikiran, perasaan kita bahwa kita tidak sedang menikmati hidup di dunia ini, nah tentu kita harus bertanya apa yang salah, apa yang keliru. Atau pertanyaan yang lebih bagus adalah bagaimana saya bisa menikmati seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, yang Allah hamparkan di bumi ini, di kehidupan dunia ini. Nah, kita bisa melakukan dua hal ya. Di sini kita lihat ada dua kelompok. Ada kelompok di sini sebelah kiri dan kelompok sebelah kanan. Ini semua adalah praktik keislaman yang dasarnya ada di dalam Al-Quran. Untuk yang sebelah kiri ini, yaitu merasakan Allah, mengingat dan menyebut Allah, memanggil Allah dan memohon Allah, itu sudah dibuatkan satu video khusus dengan judul Merasakan Allah. Bisa dilihat di channel Sekolah Al-Quran Makassar. Kita sudah bahas di situ, dan untuk video ini kita ingin fokus pada kolom tabel sebelah kiri, grafik diagram sebelah kiri, di mana di situ ada niat ikhlas, ada tawakal, ada ridha, ada sabar, dan ada syukur. Nah, inilah semua yang kita lakukan untuk bisa menikmati kehidupan yang baik di muka bumi ini. Nah, untuk kepentingan video ini, karena tidak bisa kita jelaskan satu persatu, kita akan fokus pada dua jenis amalan, yaitu ridha dan syukur. Jadi cara kita menikmati kehidupan yang baik di dunia ini, di bumi ini adalah kita lakukan, kita amalkan ridha dan syukur. Ridha itu secara prakteknya adalah kita menerima dengan hati senang hati segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini mungkin bisa kita praktekkan kalau yang terjadi itu adalah hal-hal yang kita inginkan, hal-hal yang kita nikmati. Tetapi kita akan sedikit kesulitan menerima dengan hati senang hati atas peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan tapi terjadi pada diri kita. Nah, disinilah jihadnya, disinilah perjuangannya, disinilah latihannya. Ya, jadi kita melatih diri kita untuk merasa senang dengan segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita, karena kita yakin bahwa itu adalah ketetapan dari Allah, terjadi atas izinnya, dan juga kita bisa menikmati kehidupan yang lebih baik kalau kita merasa senang. Yang berikutnya adalah bersyukur. Di situ ada semacam rumusan yang sangat terkenal. Jika kamu bersyukur kepadaku, niscaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu.
Nah, dua hal ini yang kita harusnya latih dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kalau kita praktekkan ini secara otomatis, secara istilahnya karena sudah sering itu menjadi kebiasaan, menjadi karakter, insya Allah kita akan menikmati kehidupan yang baik di permukaan bumi ini. Nah, saya ucapkan selamat menjalani kehidupan yang baik di dunia ini dengan mempraktekkan tadi ridha dan syukur. Bila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi secara lebih detail atau lebih rinci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.